Ketua Tim Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menanggapi penilaian Komisi Kejaksaan atau Komjak RI akan tidak adanya pelanggaran atau penyimpangan yang ditemukan dalam perkara korupsi impor gula dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 30 Juli, Ari Yusuf Amir meminta Komjak menyampaikan kepada publik detail pengawasan yang dilakukan pada sidang Tom Lembong. Menurut Ari, timnya sudah menyampaikan fakta-fakta persidangan yang janggal kepada Komjak. Karena sekarang ini kan kita sudah terbuka, informasi publik sudah sangat terbuka, tunjukkan ke publik. Kalau tadi mereka sudah melakukan pengawasan, sudah melakukan tugas-tugas mereka, sampaikan ke publik sejauh mana. Jangan hanya menjelaskan secara normatif saja. Kita udah nggak zaman lagi nih, ngomong-ngomong yang indah-indah tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Udah lewat masanya pencitraan-pencitraan seperti itu. Tim Kuasa Hukum Tom Lembong juga sudah melaporkan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Majelis Hakim dilaporkan karena dinilai membuat keputusan yang tidak berdasarkan fakta persidangan. Sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu digelar di Pengadilan Tipikor Kota Semarang pada Rabu 30 Juli. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Gatot Sarwandi ini, mantan Wali Kota Semarang dituntut hukuman 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Hefearita disidang bersama dengan suaminya Alwin Basri yang merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Jateng sekaligus mantan Ketua PKK Kota Semarang. Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terbukti menerima suap dari proyek pengadaan barang dan jasa. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, Hefearita Gunaryanti Rahayu dengan pidana penjara selama 6 tahun serta pidana denda sejumlah Rp500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Atas tuntutan ini, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan akan melakukan pembelaan pada sidang selanjutnya. Dan pasti ada sebuah cerita-cerita yang menurut saya di dalam tuntutan itu tidak sesuai. Tidak sesuainya nanti saya sampaikan di dalam pledoinya gitu. Saya kira di situ. Dalam sidang tuntutan ini, jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan kepada Hefearita berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp683.200.000 yang harus dibayarkan dalam waktu 1,5 bulan putusan perkara. Apabila tidak mengganti, jaksa meminta agar harta benda terdakwa disita atau dijatuhi tambahan pidana penjara selama 1 tahun. Tak hanya itu, jaksa juga meminta agar hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik atau sebagai penjabat politik selama 2 tahun sejak selesai menjalani masa tahanan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta keterangan mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, yakni Fiona Handayani. Fiona dimintai keterangan akan pengetahuannya terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Permintaan keterangan dilakukan KPK di Gedung Merah Putih Jakarta dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek. Yang bersangkutan dimintai keterangan terkait dengan pengadaan Google Cloud yang saat ini sedang di tahap penyelidikan, sehingga kami belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan materi-materi oleh tim dalam pemeriksaan atau permintaan keterangan kepada yang bersangkutan. Budi juga menjelaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek berbeda dengan kasus Chromebook yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Kepolisian Resor Badung menggelar rekonstruksi penembakan warga negara Australia di 6 tempat kejadian perkara Rabu siang 30 Juli. Dalam rekonstruksi ini, ketiga tersangka yakni DFJ, TPM, dan CM tampak dikawal ketat tim kepolisian. Mereka memperagakan 11 adegan mulai dari toko pembelian Palu, Villa Lotus, Minimart, hingga Villa Casa Santisha tempat penembakan di daerah Buit Tabanan serta Jalan Anyelir Tabanan lokasi ditemukannya senjata api. Adegan tersebut diantaranya diawali tersangka DFJ yang membeli Palu di sebuah toko bangunan pada 13 Juli, kemudian pertemuan dengan tersangka TPM di Villa Lotus Kabupaten Badung. Sementara itu di TKP Villa Casa Santisha, tersangka TPM dan CM dengan memakai jaket ojek online diketahui melakukan aksi penembakan terhadap 2 warga Australia yaitu Zivan Radmanovic dan Sandar Ganim. Kita menunggu hasil
hasil penelitian berkas perkara, karena ini rangkaian daripada penyidikan. Nanti hasilnya bagaimana, tentu kita akan jawab melalui. Masih butuh berapa lama untuk Saya tidak bisa memastikan itu berapa lama, karena itu hasil penelitian daripada kejaksaan. Hingga kini polisi masih belum mengungkapkan motif para tersangka dalam kasus penembakan tersebut. Para tersangka pun dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom mengatakan terdapat sekitar 10 juta wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia setiap tahun. Menurut Martinus, warga negara asing tersebut tak hanya melakukan kunjungan wisata, tetapi juga membawa barang dan berbagai gagasan yang dapat merusak nilai budaya masyarakat tanah air, salah satunya dengan mengedarkan narkotika. Untuk itu, jelasnya, kerjasama pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan wisata dalam negeri perlu untuk diperkuat bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Kementerian Pariwisata. Sementara itu, staf ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata, Kurleni Ukar, menyampaikan penting untuk melibatkan pelaku usaha pariwisata dalam pencegahan peredaran narkoba. Para pelaku industri pariwisata, pelaku industri manufaktur, dan segenap elemen masyarakat agar selalu menunjukkan sikap keramatan kepada warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia sebagai cerminan keluhuran budaya bangsa. Namun saya juga mengingatkan agar semakin waspada terhadap berbagai potensi ancaman keamanan nasional akibat terjadinya peningkatan arus pergerakan warga negara asing ke Indonesia. Jadi memang kami menghimbau para pelaku pariwisata untuk ayo sama-sama mengikuti gerakan anti narkoba begitu ya, termasuk pemasangan stiker di beberapa destinasi itu juga kami himbau untuk dilakukan. Jadi kami berharap memang destinasi-destinasi kita menjadi destinasi-destinasi yang aman, nyaman, sehat begitu ya, dan tidak tersusupi oleh narkotika. Tak hanya dalam bentuk imbauan, upaya pencegahan juga dilakukan Kemenpar bersama BNN dengan menyisipkan materi-materi pencegahan peredaran narkoba dalam pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata, khususnya di daerah yang memiliki bandara internasional dan berbatasan langsung dengan negara lain.